Halo, assalamualaikum. Di sini saya akan sedikit mereview seputar smartphone Poco M3 atau Poco M3 ya. Jadi di sini saya akan kupas bagian-bagian penting atau fitur-fitur terpenting dari Poco M3 ini atau Poco M3. Yang pertama kita cek di hardware yang dipakai, terutama sensor kamera, untuk panel LCD-nya tipe apa. Ini bisa kalian cek di Poco M3 ini atau di Xiaomi yang lain juga bisa sih, masuk ke settings atau setelan, kemudian about phone, kemudian kalian pilih all specs. Nah, di sini kalian tap beberapa kali kernel version, tap sampai masuk ke mode CIT. Nah, di sini di nomor 1 ini ada version info, kalian tap saja. Nah, di sini akan tampilkan beberapa informasi seputar Poco M3 ini ya. Kalian cek, mungkin bagi yang pengen tahu informasi LCD yang dipakai untuk Poco M3 ini, di sini kalian bisa lihat di TP. TP itu kalau nggak salah touch panel atau mungkin touch screen panel ya. Vendornya di sini adalah EBBG. Kalau EBBG, setahu saya, pengetahuan saya itu jarang mengalami burn-in, kecuali yang vendor panelnya Tianma itu yang sering ya. Panel EBBG itu terlihat lebih warm, lebih kuning lah. Kalau Tianma itu sangat cerah putih. Kemudian kita cek di sensor kamera. Nah, sensor kameranya untuk main kameranya dia pakai GM1, Samsung GM1. Ini sensor yang dipakai di Redmi Note 8, Redmi Note 7, Redmi Note 9 ya, sama ya. Jadi support 48 megapiksel. Jadi untuk kameranya bukan menggunakan sensor Sony ya. Pokoknya untuk kamera ini yang menonjol, yang ditonjolkan ya 48 megapikselnya ini. Untuk kamera yang lain seperti makro, depth, kamera depan itu ya biasa-biasa saja sih. Lanjut untuk masalah kamera lagi, kita buka kamera, pengaturan kameranya. Jadi di sini sudah ada mode malam ya, night mode. Kemudian ada 48 megapiksel. Kemudian kita cek di bagian video. Oke, jadi untuk video support sampai 1080p, mentok di 30 fps saja. Video makro juga bisa. Kalau makro cuma support 720p, 30 fps saja. Oke, kemudian kita cek di Pro, mode Pro. Di sini ada 48 megapiksel. Ini ada white balance, autofocus, shutter speednya kita cek sampai 30 ya. Shutter speed sampai 30. Kemudian ISO-nya bisa sampai 4000. Oke, kemudian untuk video kita cek di settings, nggak ada image stabilization ya. Oke, itu untuk fitur kamera. Kemudian kita lanjut ke di belakangnya ini. Jadi di sini ada setup triple kamera saja ya untuk Poco M3 ini. Di atas ini adalah makro kamera, yang tengah adalah main kameranya 48 megapiksel, kemudian yang bawah adalah depth kamera buat foto potret. Kemudian untuk kameranya ini nggak terlalu menonjol. Ketika kalian menggunakan soft case pun juga bisa tertutupi untuk kamera. Ini kameranya menonjol tapi dikit. Ini kenapa? Karena kameranya ini tertutupi oleh bodi Poco M3 ini yang tebal, yang agak tebal ya. Kemudian ditambah di sini ada cover juga. Cover yang bertuliskan Poco ini juga agak menonjol ya. Jadi tonjolan kamera ini sudah tertutupi dengan cover back covernya sama cover Poco yang ini ya. Jadi nggak terlihat menonjol sama sekali. Kemudian seperti biasa di penjualan HP Xiaomi yang terbaru termasuk Poco M3 ini, jadi kalian nggak perlu memikirkan untuk screen protector sama case-nya ya, karena di pembelian Poco M3 ini kalian sudah mendapatkan case, soft case, dan juga anti gores sudah terpasang ini. Kemudian kita cek ke Antutu benchmarknya. Jadi skornya sudah saya tes, saya videokan juga kemarin. Skornya dapat 175 ribuan. Untuk skor per bagiannya CPU, GPU, kemudian memori dan UX nya seperti ini. Kemudian saya sudah tes menggunakan software CPU throttling test, hasilnya seperti ini ya. Jadi maksimalnya di 143 ribuan gips, rata-ratanya dapat 124 ribuan gips, dan minimalnya 103 ribuan gips ya. Untuk grafiknya seperti ini. Bagi yang pengen tahu untuk settingan PUBG Mobile di Poco M3 ini,
settings grafiknya itu cuma bisa di balance ya, balance medium HD belum bisa. Kalau kalian mau pakai config ya silakan saja, tapi untuk settingannya hanya untuk balance. Kemudian untuk settingan smooth cuma di high saja ya, smooth high, balance medium. Kemudian untuk masalah sensor gyro apa gyro sih, gyro aja ya. Jadi kalau kalian cek di sensor box, aplikasi sensor box bisa di-download di Google Play Store. Jadi untuk sensor gyronya di sini, gyroscope-nya ini memang on ya. Yang menandakan HP Poco M3 ini ada sensor gyronya atau sensor gyronya. Tapi sebenarnya untuk sensor gyronya ini masih sebatas software ya, bukan hardware ya. Jadi nanti akan mengalami delay, terutama kalau kalian pemain PUBG ya, misal di PUBG Mobile. Ini nggak cocok buat kalian yang pakai gyro di PUBG Mobile, ini nggak cocok banget. Tapi kalau kalian main PUBG Mobile nggak pakai gyro ya monggo silakan aja ya. Tapi yang pakai gyro nggak cocok buat kalian sih ya, karena gyro software itu delay dan nggak ada obatnya, nggak bisa. Kemudian bagi pemain Mobile Legends kalian nggak perlu khawatir ya, karena di Poco M3 ini sudah support mode HFR. Poco M3 saya ini 4/64 ya, walaupun RAM-nya masih 4, tapi kalau saya cek di sini sudah support HFR mode tanpa harus dioprek. Oke, jadi kita cek untuk pengaturannya, settings. Nah di sini untuk Mobile Legends sudah support HFR mode tanpa harus dioprek ya, walaupun RAM 4. Kemudian untuk grafiknya mentok di high, ini sama kayak Redmi Note 8 kurang lebihnya. Di Poco M3 ini untuk game turbonya itu sudah support voice changer ya. Ini ada orang, ada suara seperti ini ya. Ini adalah voice changer. Kalau kalian tap begini, di sini ada pilihan ya. Jadi ini untuk mengganti suara. Jadi suara girl, woman, kemudian man, robot, kartun. Jadi di sini kalian tinggal pilih ya untuk voice changernya, mau yang girl, woman, kemudian kartun, robot, silahkan ya. Nanti lawan main game kalian akan mendengar suara kalian beda ya, sesuai ini ya. Misal kartun, ya jadi kartun di lawan game kalian. Untuk mencoba suaranya kalian bisa pilih try ini, try. Kalian hold. Tes 1 2 3. Tes 1 2 3. Oke, itu suaranya, misal robot. Tes 1 2 3. Tes 1 2 3. Oke, jadi seperti itu ya. Oke, jadi seperti itu untuk game turbo Poco M3 sudah support voice changer, mantap ini. Silahkan coba sendiri. Untuk cara penggunaannya mungkin tinggal digunakan saja ya, atau mungkin untuk lebih detailnya nanti saya share di video selanjutnya. Walaupun ini Poco M3 ini sudah dikasih charger yang sudah support 18 watt atau 20 watt ya. Kalau di tulisan chargernya sih sampai 20 watt. Tapi ketika saya coba ngecas Poco M3 ini, saya pakai software baterai lock. Ini baterai lock ya. Jadi saya ngecas awalnya itu jam 13.33 plug-in AC. Jadi baterainya masih 10%. Jam setengah 2 ya, setengah 2 siang saya cas di posisi awal 10%, kemudian itu sampai 100% itu dia di 100% nya di 16.34, kurang lebih ada 3 jam untuk mencapai 100% dari 10% ya. Wajar sih ya, baterainya 6000 mAh, chargernya cuma 18 watt. 100% ini sebenarnya belum benar-benar full. Kalau kalian ngecas HP sudah 100% itu belum tentu itu sudah full ya, karena masih ngecas terus. Dan yang benar-benar full itu kurang lebih 20 menit kemudian. Jadi benar-benar lumayan lama ini pakai charger bawaan. Mungkin nanti saya coba pakai charger yang Poco X3 yang support 33 watt. Kemudian untuk penggunaan baterainya kemarin lupa saya screenshot sih ya. Jadi posisi saya dapat HP ini, bongkar HP ini ya, baterainya masih 58%. Kemudian saya pakai ngegame, pakai sosmed,
Jadi dapatnya itu 5 jam, screen on time-nya itu bisa 5 jam, posisi 58% sampai 9%. Itu dapat 5 jam. Tetap tergantung penggunaan juga sih ya. Kemarin lupa saya screenshot. Pokoknya 58 ke 9% itu screen on time-nya 5 jam lebih. Kemudian untuk review simple ini dari layar ini kalian nggak mendapati pil gestur atau garis ya, tombol garis gestur yang ada di tengah bawah ini. Untuk Poco M3 nggak dapat garis gestur seperti itu. Mungkin nanti kalau dapat update MIUI atau mungkin dapat update MIUI 12.5 mudah-mudahan dapat pil gestur ya, atau gestur garis. Kemudian untuk Poco M3 ini kan juga dia mempunyai fitur stereo audio ya. Jadi di sini di atas ini ada speaker, di bawah juga ada speaker. Jadi dia pakai stereo speaker. Tapi stereo speakernya ini nggak getar kayak Poco X3 kemarin, karena memang Poco X3 memang ada fitur getar-getarnya sih ya. Di websitenya pun ditulis ada fitur getarnya untuk menambah pengalaman game dan mendengarkan musik. Yang saya baca seperti itu sih ya. Tapi untuk Poco M3 ini walaupun stereo tapi nggak ada getar-getarnya sama sekali. Nah, di Poco M3 ini kalian juga bisa mengaturnya menjadi mono audio sih ya. Sama kayak Poco X3, kalian bisa masuk ke settings atau setelan, masuk ke bawah, kemudian di additional settings, setelan tambahan, di accessibility, kemudian di sini ada general, ada tab-tabnya ya, general, vision, kemudian hearing, physical. Nah, kalian pilih yang hearing ini. Jadi di sini defaultnya mono audionya ini kan off ya. Kemudian audio balance-nya juga bisa diatur lebih prefer ke kanan atau lebih prefer ke kiri. Jadi kalau kalian mau mengaktifkan mono audionya tinggal on-kan saja mono audio. Dan tentukan speakernya mau kalian aktifkan di speaker kanan. Kanan itu yang bawah, kemudian untuk kiri itu yang atas. Kalau kalian tetap atur di balance di tengah ini, kanan kiri ini akan tetap bunyi ya, tapi dia mono. Nggak tahu, mungkin kalau main game nggak tahu step kanan, step kiri itu nggak ada bedanya, karena audionya mono. Jadi kalau kalian mau mengaktifkan mono, silakan aktifkan untuk audio balance-nya, mau kasih ke kanan di bawah atau kalian kasih ke kiri. Lanjut, kemudian mungkin ada yang tanya untuk Poco M3 ini dia bisa jadi WiFi repeater apa enggak. Jadi untuk WiFi dan hotspot di Poco M3 ini bisa hidup bersamaan ya. Kalau kalian hidupkan WiFi, kalian juga bisa sekaligus menyalakan hotspotnya, WiFi hotspot. Jadi bisa dipakai buat WiFi repeater. Kemudian untuk masalah LED notifikasi di Poco M3 ini ternyata nggak ada LED notifikasinya ya. Jadi ketika kalian mungkin sedang ngecas, jadi di sini saya cari-cari nggak ada LED notifikasinya. Kalau di Poco X3 itu di sini ya, di speaker atas ini ya, earpiece-nya ada LED notifikasinya, tapi di Poco M3 ini nggak ada. Fix ini untuk Poco M3 nggak ada LED notifikasinya. Oke, mungkin itu saja dulu ya beberapa review singkat yang penting-penting saja seputar HP Poco M3 atau Poco M3 yang wajib kalian ketahui sebelum kalian membeli Poco M3 ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan like dan share video ini kalau memang bermanfaat. Yang belum subscribe channel Sigit Prastowo ini silahkan di subscribe dulu, aktifkan juga notifikasi loncengnya. Sampai jumpa lagi di video saya yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.